عزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Hadirin muliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan pagi yang baik ini ya kita berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan pelajari sebagian dari beberapa ahkam yang terkait dengan al-haji wal umrah atau al-hajju wal umrah dengan harapan kita semua bisa mengilmuinya walaupun sebagian kita sudah mengamalkannya. Apa itu tolong diambilkan bukunya, kitabnya. Kitab mana tolong diambilkan. Ya, jadi kita pagi hari ini dan mungkin kemarin sebelumnya oleh ustadz yang lain telah menyampaikan khusus terkait dengan masalah haji dan umrah. Nah, pagi hari ini kita akan menyampaikan atau kita bicarakan secara global dulu berkaitan dengan hal tersebut ya. Pertama, sebagai catatan bahwa haji dan umrah hukumnya para ulama menyebutkan, sebagian menyebutkan haji itu wajib sementara umrah itu sunnah, dan ini diantara pendapat jumhur. Sementara pendapat yang lain, haji itu wajib, umrah juga wajib, dan ini termasuk yang disampaikan juga Syekh Ibnu Utsaimin. Adapun di negeri kita yang mungkin mayoritas bermadzhab Syafi'i meyakini yang pertama tadi, haji wajib, kemudian umrah sunnah. Terlepas apakah wajib atau sunnah, setiap kita harus punya niat, dan semoga Allah memudahkan setiap jalan kepada kita agar kita dimudahkan untuk bisa berhaji dan umrah. Nah, ini secara hukumnya. Adapun dari sisi istidlal atau pendalilan, kita semua sudah tahu al-hajjul mabruru, haji yang mabrur ya, laisa jazaan lahu illal jannah, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Jadi haji yang mabrur itu balasannya nggak ada lain kecuali surga. Sementara kalau umrah, bainal umrati ilal umrah kaffaratun atau mukaffiratun ma bainahun, dari umrah ke umrah sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Jadi kalau kita umrahnya misalnya di tahun 2005 atau 2006, lalu sekarang di tahun ini umrah, maka berdasarkan hadis ini dosa dia yang diampuni dari umrah ke umrah. Dan Syekh Utsaimin dalam Fathul Jalal, yang diampuni adalah dosa kecil. Nah, oleh karenanya termasuk sunnah memperbanyak haji dan umrah. Makanya kalau antum dan kita membaca, sebagian sahabat hajinya ada yang 60 kali, seperti Abdullah bin Amr bin As ya, dan beberapa yang lain. Ada juga yang 50 kali, karena memang waktu itu tidak ada kuota, nggak ada visa dan yang lain kan. Umrahnya mereka juga banyak. Di antara sahabat ada yang umrahnya 1080 kali.
Seperti juga Abdullah bin Umar 1080 kali. Oleh karena itu, saya hanya ingin mengajak kepada antum semua, jangan pernah kita merasa cukup dengan ibadah. Makanya beberapa mahasiswa yang di Madinah, alhamdulillah mereka itu diberikan kesempatan, atau di Ummul Qura karena mereka setiap pekan ada kesempatan buat umrah. Kalau yang dari Madinah ada bis yang mengantarkan hari Kamis ke Mekah, kemudian pulangnya langsung. Jadi kalau mereka mau setiap pekan bisa umrah. Beda dengan kita, harus mengumpulkan uang, cari waktu yang pas. Bahkan kadang-kadang tadi ya, ada yang karena syaratnya kurang nggak bisa ya. Saya pernah melihat ada suami istri nangis di Surabaya hanya karena urusan meningitis. Sudah beli tiket, sudah semua jahiz, ternyata masih kurang satu karena istrinya hamil, meningitisnya nggak punya. Akhirnya nggak jadi berangkat. Tiket pesawatnya bisa jadi hangus tuh. Iya, hangus. Nah, ada juga yang musim haji kemarin, bapak-bapak yang nangis di bandara di Solo. Kenapa dia begitu? Karena dia nggak masuk lolos istita'ah dalam urusan kesehatan. Sampai dia bilang, biarkan saya mati di sana, nggak ada masalah. Yang satu lagi karena kelebihan umur. Kan kemarin kan maksimal 65. Dia umurnya 65 lebih sebulan. Makanya ikhwas sekalian, jangan pernah mengatakan saya tidak mungkin umrah, atau seseorang bilang saya nggak mungkin haji. Dengan antri yang begitu panjang, dengan berdoa kepada Allah, semua kalau Allah menghendaki dimudahkan. Seperti ada seorang ikhwan yang dia nggak punya uang, nggak punya biaya, tapi ternyata apa? Dia pinter mijit. Gara-gara itu dia jadi bolak-balik ke Madinah, ke Mekah, dan dia sempat tinggal di Madinah sampai mungkin 15 tahunan. Karena apa? Apa terlalu besar? Ya, itu secara hukum. Jadi hukumnya wajib dan sunnah, walaupun beberapa ulama di Madinah menyebutkan wajib dua-duanya. Maknanya kalau dia sudah punya harta, punya istita'ah, kemampuan, tak ada niat untuk berangkat umrah, maka dia bisa dosa. Kemana-mana dia pergi, sudah ke Eropa, sudah. Artinya uang bagi dia bukan masalah, sehat juga sehat. Tapi menyengaja tidak mau umrah dengan alasan nanti kalau saya umrah, saya tergadai harus jadi orang soleh. Sekarang belum siap katanya. Nah ini salah. Segerakannya. Kalau perlu seperti seorang bapak-bapak dan ibu-ibu dari Pekanbaru, pemilik kebun sawit, di musim haji 2019 ini yang gambarnya ada. Katanya dia bayar 1,2 miliar. Hanya berdua. Jadi satu orang 600 juta. Di sebuah travel yang mungkin di Jawa, nggak tahu travelnya di mana, tapi bayarnya segitu. Cuma saya hanya bilang, Bapak mahal sekali. Padahal yang plus saja sekitar 300-an lah kira-kira. Tadi iya, saya baru punya niat kira-kira 2 bulan sebelum pemberangkatan haji. Kebetulan saya punya uang, akhirnya saya berusaha dan ada jalan dan dapat. Akhirnya saya dengan istri saya berangkat. Ternyata pulang dari haji, dia panen lagi, dan uang panennya didapat jauh lebih banyak dari uang yang dia keluarkan untuk berhaji. Ada lagi seorang ketika mutahallul, dia bilang, Ustaz, katanya, sayang saya tidak bawa pisau cukur, kata dia. Saya bilang, Pak, di sini nggak usah mikir gunting, udah kita ke tahallul saja di bawah Zam-Zam Power. Akhirnya dia ikut.
Cuma sambil jalan, bukan begitu Ustaz katanya. Saya ini bisa umroh ini karena saya di rumah saya itu saya buka jadi tukang cukur. Jadi dia umrohnya gara-gara nyukur. Kalau saya tadi bawa guntingnya Ustaz, sama bawa ini, Ustaz tak gunting tak cukur. Jadi dia dengan istrinya, dengan keluarga besarnya itu berangkat gara-gara dia nyukur. Orang Kalimantan. Saya hanya bilang, Masya Allah, kemurahan. Bapak punya pekerjaan lain? Enggak, saya cuma nyukur aja. Jadi dia bolak-balik umroh itu gara-gara nyukur. Cuman dia punya 2 konter, memang punya 2 konter. Cuma saya heran juga, 2 konter, Masya Allah dia bolak-balik umroh, bawa keluarga besarnya lagi. Sampai kita penasaran apakah di sana mahal satu kepala? Enggak, murah Ustaz. Cuma 10.000 satu kepala. Oh, Masya Allah. Cuma kalau lagi sepi Ustaz, ya alhamdulillah. Kalau lagi ramai, alhamdulillah lagi gitu. Nah, kalau lagi sepi berapa orang yang Bapak cukur? Kalau sepi banget 80 kepala yang dicukur. Itu pas sepi-sepinya. Kalau lagi ramai ya sekitar 130-an. Itu kepala orang semua padahal. Dan kalau tukang cukur, apa yang habis dari tukang cukur? Tidak ada. Sisirnya paling listrik sama silet ya. Ya kan? Sama sabun atau apalah. Kan kalau jasa begitu kan uangnya utuh ya kan. Beda kalau orang misalnya jadi angkot atau apa kan, bensinnya habis, kemudian yang lain-lain. Kalau ini enggak. Itu keberkahan. Oleh karena itu semua ketaatan membawa keberkahan. Makanya kalau boleh saya mengajak, sering-sering lihat Ka'bah. Lihat Ka'bah langsung, bukan lihat Ka'bah digambar ya. Kalau yang ini digambar ini diambil 2019 ya. Dan dari atas Jamarat ya, di tempat lempar jumrah, dan itu adalah gedung yang kembar tadi ya. Itu untuk tamu-tamu kerajaan sama orang-orang anulah. Kalau yang Ayana Plus ya dekat-dekat situ. Kalau yang reguler ujung-ujung sana. Siapa yang sudah pernah haji reguler? Ada baru 1. Yang lainnya belum. Ya, mudah-mudahan yang belum dan yang sudah diulang hajinya. Kalau bisa 5 kali minimal ya haji itu. Umrohnya kalau bisa 50 kali lah. Iya, jangan bilang mustahil ya kan. Jangan bilang mustahil. Karena ada 2 orang ikhwan muazin di Semarang, di sebuah kantor, nggak usah saya sebut kantor mana, tapi antum sering lewat di kantor itu. Waktu kita bahas pengajian masalah umrah, bukan pengajian khusus umrah enggak, tapi kita singgung ada hadis tentang umrah. Selesai itu dia bilang, saya sangat ingin Ustaz, tapi nggak mungkin saya umrah, buat makan aja susah. Kemudian saya bilang, jangan bilang begitu. Udah gini aja sekarang, sama-sama berdoa, semoga Allah berikan kemudahan. 1 bulan setelah itu, alhamdulillah dia berangkat. Digratiskan 2 orang ya oleh perusahaannya tadi, dan sampai di Madinah sujud. Karena kebetulan ke Madinah dulu. Kalau sampai Mekah jelas sujudnya lebih mantap. Ada juga teman saya yang tadi ya, dia di kebun gitu. Qadarullah waktu mau umroh majikannya itu jatuh, leset, akhirnya harus butuh yang menuntun, dorong roda. Akhirnya beliaulah yang biasa kerja di kebun ikut berangkat umroh, tidak pernah dikira. Sejak itu, boleh nggak katanya saya doakan supaya majikan saya sering sering jatuh gitu kan? Tidak, jangan. Tapi itu kan Allah yang menetapkan. Seperti juga ada 1 orang yang mungkin nggak usah saya sebutkan namanya, tapi antum juga sering ketemu orangnya. Dia juga tidak sengaja, bukan tidak sengaja, Allah telah menetapkan dan Allah berikan kemudahan, dia berangkat haji tanpa pernah ada yang mengira sebelumnya.
hanya karena ikut lomba hadis 500 hadis dan diberangkatkan haji, orang tuanya dikasih uang 40 juta, dan itu saya tahu semua karena dulu waktu itu begitu kejadiannya. Jadi di awal ini sekalian, jangan pernah putus asa berdoa. Maka dari itu kalau perlu di rumah buat celengan tabungan umroh dan haji. Gak apa-apa pakai kaleng atau pakai apalah, gak ada masalah. Yang penting supaya kita kalau berdoa kan jadi ingat tadi ya. Dan jangan diambil-ambil uangnya. Seperti ada orang gerobogan gak diambil-ambil, jadi uang receh. Katanya berapa tahun ya, 15 tahun, ternyata itu dibuka udah lebihan dari uang haji, udah lebih, dapatnya 40 sekian juta ya. Jadi hukum sudah. Kemudian sekarang sedikit perbedaannya apa haji dan umrah. Pertama, haji itu jelas lebih lama waktunya. Bayangkan tanggal 8 kita ada di Mina, tanggal 9 kita di Arafah, 9 malam di Muzdalifah, kemudian tanggal 10-nya ke Mina lagi, kemudian mengerjakan di Jamarat, lalu kemudian masih ada tawaf di Ka'bah. Kalau umrah cuma datang, kemudian kita tawaf, lalu sholat 2 rakaat di belakang makam, kemudian kita sa'i, kemudian tahallul. Setelah sebelumnya tentu pakai ihram, ya kan? Kalau kita dari Madinah, miqatnya ngambil di Zulhulaifah. Kalau kitanya langsung ke Mekah, nanti miqatnya di Yalamlam. Kalau kita dari arah Taif, berarti miqatnya di Qarn Manazil. Jadi kalau orang Indonesia kan rata-rata paling-paling kalau dari Solo misalnya musim haji langsung ke Mekah, maka kita pakai ihramnya di pesawat. Ya, walaupun jamaah haji Indonesia kebanyakan di Jeddah nanti. Nah, beda yang kedua. Jadi tadi pertama apa? Haji lebih lama waktunya. Kalau umrah sebentar. Yang kedua, kalau haji ada kegiatan di Mina, di Arafah, Muzdalifah. Kalau umrah tidak ada, cuma di Masjidil Haram saja. Nah, kemudian beda yang ketiga tadi dari sisi pahalanya ya. Di hadisnya dibedakan, kalau haji pahalanya haji kalau mabrur, kalau umrah dia dihapuskan dosa-dosanya di antara kedua umrah. Ya. Tentu yang keempat niatnya beda. Jadi kalau kita sebelum bertalbiyah kita ngambil miqat, kemudian kita bilang labbaika umratan. Kalau umrah, kalau haji labbaika hajjan. Itu kalau untuk diri sendiri. Kalau untuk badal, labbaika hajjan li fulan bin fulan. Baik. Kemudian sebagai muqaddimah yang lain, bahwa umrah ini dan haji ini kalau bisa dipegang dulu ilmunya sebelum kita berangkat. Karena banyak kesalahan di sana sini karena apa? Orang mengabaikan. Kadang-kadang yang sunnah ditinggal, yang nggak ada contohnya dikerjakan. Ini muskilah. Jadi memang saya atau kita pernah mengusulkan di travel manapun lah, bagaimana kalau dibuat ujian sebelum berangkat umroh itu, calon-calon jamaah umroh ini dikasih ujian dulu. Yang nggak lulus diundur waktunya. Ya sekarang bagaimana jamaah umrah sampai ada yang minta diajari wudhu di Jakarta, coba. Ustaz tolong ajari wudhu. Nah, jenengan ini masa diajari wudhu di sini? Kemarin-kemarin wudhu apa enggak? Saya enggak tega nanya begitu. Karena mungkin dia nanti akan malu kan. Kita ajari wudhu. Cuma kemungkinan besar selama ini dia enggak sholat. Ya, ini diajar. Sampai di Madinah dia menjadi orang yang paling rajin ibadah. Cuman memang tadi dia nggak bisa baca Quran ternyata. Sehingga dia kalau megang Quran di Masjid Nabawi cuman gini aja.
Akhirnya dia lama-lama, di mana Quran yang ada terjemahnya? Oh, di loker nomor sekian, antum ke sana. Dia baru menyesal nggak bisa baca Quran. Untung saja dia bisa baca buku doa yang dikasih tadi kan. Jadi intinya itu tadinya. Nah, terkait dengan keutamaan Makkah dan Madinah nanti insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Untuk hari ini adalah hukumnya tadi sudah kita jelaskan dan beberapa catatan yang penting. Nah, pertama, ketika kita sampai atau sebelum sampai dulu ya, ketika kita berangkat meniatkan untuk umrah dan haji, haji itu disebut haji mabrur. Syaratnya ada beberapa syarat. Pertama, khalisan liwajhillah. Dia tuh ikhlas karena Allah saja. Jadi haji yang mabrur itu dia ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua, an yakuna min mablagil halal. Hendaklah uang yang didapat itu dari rezeki yang halal. Jadi kalau hajinya dapat dari yang haram, tidak bisa mabrur. Harus yang halal. Lalu yang ketiga, disebut haji mabrur ini syaratnya adalah dia melaksanakan hajinya sesuai dengan yang diperintahkan. Maka ini jadi penting. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi karena ketidaktahuan. Walaupun sebagian memang mengambil rukhsah. Misalnya ada kasus hadyu disembelih bukan di tanggal 10 ke atas, tapi disembelih di tanggal 6, tanggal 7, karena kambingnya masih murah harganya. Ya sekarang kayak di kita mau korban, supaya kambingnya murah, korbannya tanggal 5 Zulhijjah, ya kan? Atau tanggal 17 Zulhijjah. Ya bukan korban itu. Kalau hadyu ini adalah kambing yang disembelih karena dia mengerjakan haji tamattu. Nanti macam-macamnya kita jelaskan kali insyaallah. Haji tamattu itu berarti kita datang ke Mekah, kita umroh dulu, setelah itu kita tahallul, lalu menunggu tanggal 8 baru kita ke Mina, setelah itu baru kita mengerjakan manasik haji. Makanya kalau ini yang terjadi namanya haji tamattu, dan bagi orang yang berhaji tamattu dia bayar hadyu. Hadyu bukan dam ya, beda ya. Nanti penjelasannya bedanya apa lain kali insyaallah. Nah, jadi seseorang ketika ingin hajinya mabrur seperti itu. Dan yang keempat, agar hajinya mabrur, usahakan seseorang dia itu membawa kebaikan setelah dia pulang haji, itu semakin baik. Tadinya tidak sholat, jadi rajin sholat. Tadinya yang haram-haram mungkin kadang dilakukan, pulang dari haji tidak ya. Dia menjadi orang yang taat. Cuma di negeri kita kalau pulang dari haji dikasih gelar Pak Haji dan dikasih sertifikat haji, ya kan? Kalau umroh tidak. Umroh tidak ada Pak Umroh atau Bu Umroh, tapi tadi ya. Jadi kita nih bukan dalam rangka mencari gelar, ya, tapi kita berhaji karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, di kitab ini ya, karena saya tadi janji menjelaskan dari kitab Sahih Muslim, Sahih Muslim, Minhajul Muslim, maka penjelasan masalah tadi itu kesimpulannya sedikit ya. Nah, atau supaya ini tidak nganggur, ini ada gambarnya. Coba kita lihat beberapa hal yang terkait dengan mungkin umroh singkat ya. Nah, atau sebelum itu, ini kalau ada YouTube-nya nanti ada gambar-gambar yang nggak bagusnya ya. Nanti kalau ada gambar yang nggak bagus, antum merem ya. Atau sebentar, kita ambil yang rekaman dulu biar. Saya mau mengajak di gambar ini ke Madinah, ke beberapa tempat yang ada di mungkin bisa kita lihat di sini. Tapi sebelumnya coba kita lihat apa yang ada di ini dari manasik ya.
Coba yang ini ya. Ini ada. Sebentar, ini gambarnya salah. Baik, ini contoh sederhana. Ta'lim manasik al-umrah. Ya. Baik, saya coba sambil terjemahkan ya. Ini adalah gambar yang menjelaskan tentang miqat. Jadi miqat ini bahasa kitanya apa ya? Terjemahnya tidak ada yang pas ya. Jadi pokoknya kita sebut miqat lah. Ini Abyar Ali, ini dari, kalau kita ke Madinah ya, maka miqatnya di Abyar Ali. Kemudian ada juga nanti ya Dadatu Iraq, kemudian juga Qarnul Manazil, kemudian beberapa yang lain ya. Secara umum ini miqat ini sebagai tempat memulai awal kalau kita mau beribadah umrah. Ngambil miqatnya di mana? Bisa di Tan'im. Ngambil miqatnya di mana? Di Zulhulaifah. Berarti larangan ihram dimulai sejak kita dari miqat. Nah, kesalahan yang ada, orang melewati, sekarang ada naik kereta kan. Kalau kita naik kereta, nanti Bapak Ibu kalau naik kereta dari Madinah ke Mekah, tetap ngambil miqatnya di Zulhulaifah. Padahal posisinya habis dari miqat kita harus agak balik ke belakang lagi ke stasiun, baru kita ke Mekah. Nah, ini adalah kain ihram yang tadi ya. Ini keterangan umum. Ini untuk hadyu, domba atau kambingnya jenis seperti itu. Nah, ini naik kapal laut kalau orang ini ya. Sebelumnya dia mandi ya. Mandi ini termasuk yang diperintahkan. Dan ini yang atas namanya rida, yang bawah namanya izar bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan yang pakai kerudung saja. Lalu dia membaca labbaika umratan. Setelah pakai ihramnya, dia memulai dengan membaca labbaika umratan, aku penuhi panggilan wahai Allah untuk berumrah. Nah, yajuzu lil hajj, boleh bagi orang yang haji atau umrah, an yalbasa ihraman, pakai ihramnya dari daerahnya, walaupun nanti niatnya ketika sudah sampai di miqat. Misalnya kita dari Solo, daripada susah bukanya, boleh seperti ini. Kemudian diperintahkan bertalbiyah setelah seseorang dari miqat dengan ucapan talbiyah yang kita sudah insyaallah hafal ya. Nah, kalau dia haji maka dia berniat labbaika hajjan, aku penuhi panggilanmu wahai Allah untuk berhaji. Nah, bagi laki-laki setelah kain ini digunakan itu nggak ada kain di bawahnya ya. Jadi nggak ada celana dalam, kaos dalam, semua tidak ada kecuali hanya dua kain ini. Setelah pakai ihram dan mulai ihram tidak boleh motong kuku, ini larangan. Jadi kalau mau motong kuku sebelumnya. Tidak boleh juga menyemprotkan minyak wangi di kainnya. Adapun di badannya tadi sebelum mandi kan atau setelah mandi belum pakai ihram boleh. Kemudian tidak boleh berburu. Jangan juga memetik dedaunan di tanah haram setelah dia ihram. Nah, kemudian itu apa kira-kira? Ada uang? Tidak boleh juga menghitbah wanita, atau dia nikah, atau dia jadi saksi. Misalnya ada jamaah Indonesia masing-masing bawa anak dinikahkan sambil padahal dia lagi ihram, itu nggak boleh. Nah,
Jadi kalau umroh itu isinya ini tawaf. Oh, tadi kembali ke sini ya. Ini tidak boleh pakai taqiyah, topi, taqiyah dan yang lain nggak boleh kalau sudah pakai ihram. Kalau tas boleh. Kemudian yang tidak boleh juga termasuk sepatu yang menutup mata kaki, ini nggak boleh. Nah, ini dilepas boleh ya. Ini kaos dalam nggak boleh, harus dilepas. Celana dalam juga iya, nggak boleh dipakai. Sepatu yang kayak gini nggak boleh karena menutup mata kaki. Jadi kita mungkin kalau sepatunya ini yang belakangnya mata kakinya nggak ketutup aja pokoknya. Kemudian sandal ini lebih aman. Kacamata boleh karena kacamata bukan pakaian. Headset boleh. Jam tangan juga boleh. Sabuk boleh karena sabuk bukan pakaian, dia termasuk perhiasan. Nah, ini mandi sebelum seseorang dia berihram, dia mandi. Nah, adapun ini salat, tidak ada salat khusus untuk ihram. Jadi salat ihram itu tidak ada secara khusus, tapi kalau orang mau mengerjakan silahkan, tapi jangan diniatkan khusus untuk pakai ihram. Nah, di Mekah itu jadi tadi Ka'bah ya, kemudian waktu tawaf sebelah kiri kita selalu ya Ka'bahnya, dan waktu tawaf harus dalam keadaan suci. Nah, ini ketika masuk Masjidil Haram, ini yang dibaca sebagaimana doa yang sudah sering kita hafal ya, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Jadi kita sudah masuk di Masjidil Haram. Yang ini Ka'bahnya. Cuman ini fotonya diambil 11 tahun yang lalu kalau nggak salah ini. Waktu tawaf, ini namanya ittiba. Jadi bahu yang kanan dibuka dan ditutup bahu yang kiri. Sekarang dan beberapa bulan kemarin di areal tawaf ini tidak boleh kecuali yang pakai ihram saja. Jadi kalau kita pakai begini nggak bisa masuk. Bisanya tawaf kita di lantai 2. Cuman jauh. Lebih lama ya. Nah, ini yang ittiba ini selama tawaf saja. Adapun melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad itu sebagai tanda dia melewati Hajar Aswad dan mengelilingi sebanyak 7 kali tadi ya. Mulai dari Hajar Aswad berakhir di Hajar Aswad. Ini makam Ibrahim yang tadi. Nah, kemudian ini kalau keterangan ini tadi Hajar Aswad, ini di dinding Ka'bah. Hanya saja yang sunnah menempelkan di multazam badan kita semuanya dengan tangan. Adapun di bagian yang lain tidak ya. Jadi jangan salah, Ka'bah selalu di sebelah kiri kita dan bukan di sebelah kanan. Kalau kanan berarti kan searah jarum jam, kalau kiri kan berlawanan arah jarum jam. Nah, yang ini rukun Yamani. Doa yang khusus tidak ada kecuali dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah sampai selesai. Nah, sholat 2 rakaat yang dikerjakan di belakang makom, rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Nah, ad-dukhul fil hijr tadi disebutkan, masuk ke Hijr Ismail secara hukum dibolehkan, ini Hijr Ismail. Jadi kalau sholat di sini sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Nah, ini makam Ibrahim, dia bukan makam ya, tapi dia adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun dengan Ismail membangun Ka'bah. Nah, usahakan jangan berteriak, maksudnya mengangkat suara ketika tawaf sehingga mengganggu orang lain. Dan sekarang banyak ya jamaah dari mana-mana doanya dikeraskan, akhirnya yang lain
terganggu. Nah, kalau mau sholat, maka yang tadi dibuka itu ditutup lagi bahunya. Jadi bahu kanan kirinya tertutup. Ini yang betul ya. Ketika sholat menghadap kiblat, ini yang dilakukan. Nah ini yuqra'u fi raq'atil ula al-kafirun wa raq'atil tsaniyah al-ikhlas. Bedanya dengan sa'i, Bapak Ibu sekalian, kalau sa'i berarti ngitungnya dari sofa ke marwa dihitung sekali, dari marwa ke sofa sekali. Jadi 7 kalinya itu terakhirnya di marwa. Nah ini sekilas tentang ini pas di marwa ya, dan di sofa. Nah ini doa-doanya nanti insya Allah ada di kalau di buku paduan ada semua, di internet juga banyak. Tapi ini bacanya sederhana sekali. Selebihnya jadi kita banyak berdoa di tempat-tempat baik di Makkah dan di Madinah, dan doa-doa tadi walaupun pakai bahasa Indonesia maka Allah sangat amat mengetahuinya dan itu tidak mengapa. Di antara kesalahan yang ada itu mereka mengarahkan doanya bukan ke Ka'bah tapi ke tiang yang ada di Safa dan Marwah. Itu juga satu kesalahan. Kemudian bagaimana kalau kita nggak bisa jalan atau kita dalam keadaan sakit, ya pakai kursi roda, atau bahkan sekarang pakai mobil-mobilan yang digunakan itu juga sama dan itu sah ya. Nah di antara yang di Safa Marwah ini ada lampu hijau, itu disunahkan agar seorang laki-laki harwala, berusaha dia lari-lari kecil, walaupun itu kayaknya kalau sangat padat tidak memungkinkan ya, nggak memungkinkan. Nah, kapan di tempat ini sepi? Nah, jarang sepi, hampir selalu ada. Kecuali ketika tanggal 9 Zulhijjah, maka di areal Ka'bah itu sepi karena orang-orang ada di Arafah semua. Kalau itu kita lebih memilih di Arafah daripada di situ ya. Ya, ini sekilas tentang tata caranya. Nah, untuk tahallul bagi laki-laki dicukur gundul lebih afdal, tetapi dipendekkan boleh, taksir namanya. Bagi perempuan tahallulnya dipotong minimal 3 helai dan ukurannya seujung kuku ya. Itu minimal. Dan ya kemarin saya pernah qadarullah berhaji sama 2 orang banci dulu ya, tahun 2000 berapa itu. Jadi dia tuh laki-laki tapi kayak perempuan, sifat ngomongnya dan yang lain. Akhirnya ya tadi alhamdulillah dia berumrah, dia ikut haji. Setelah haji dia sadar, karena awal-awalnya waktu ketemu di Solo ya tadi, saya ini pakai ihram atau pakai mukena kata dia. Jadi kan saya membalikkan ke beliau, lah jenengan itu laki atau perempuan katanya. Aku juga nggak tahu katanya. Karena lihat paspornya laki-laki, namanya nama laki-laki. Cuman di fotonya itu mirip perempuan. Akhirnya jenengan laki-laki kan, udah ini aja. Akhirnya dia ikut bantu gotong-gotong pas ada yang dorong pakai kursi roda, sampai akhirnya dia selama di Mekah membantu yang sakit tadi. Jadi dia keringetan gitu kan, bawa tas ini bawa.
sifat laki-lakinya muncul. Nah itu akhirnya dia pulang dari musim haji, alhamdulillah saya sudah jadi laki-laki, dia punya istri juga sekarang. Makanya orang-orang yang waria itu atau yang mukhannas atau mutarajjilat ya, sebaiknya segera haji atau umroh supaya jelas dia tuh laki atau perempuan. Baik, sambil menunggu yang lain, ada yang pertanyaan sampai sini? Ini kita baru global dulu ya, nanti tafsirnya detail insya Allah mungkin lain kesempatan. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ini Ustaz, jadi dalam perjalanan umroh dari Indonesia ke sana, itu ada yang bilang, pertanyaan, bolehkah dalam satu kali safar itu kita melakukan 2 kali umroh? Ya. Nah, kemudian yang kedua, misalkan ini kasus terjadi pada Ahmad ya, dia sudah mikot, kemudian sudah ihram, sudah mikot, dia haid. Tawaf dia haid. Nah itu terus bagaimana? Ya, untuk yang apakah satu perjalanan umroh bisa beberapa umroh? Zahirnya satu perjalanan 1 kali umroh. Kecuali seperti ada travel kemarin, dia hotelnya di Madinah, tapi pihak travel sepakat kita lewat ke Mekah dulu. Salah gini. Jadi travel ini cuman 10 hari, tapi mereka itu mensiasati sehingga bisa umroh 2 kali. Akhirnya apa? Hari pertama memang agak ribet. Pokoknya dari Jakarta landingnya di Jeddah. Jadi mereka pakai ihram di pesawat karena mau ke Mekah. Lalu ke Mekah, masuk hotel. Di hotel cuma 2 hari, 2 malam. Dan umroh dulu ya, setelah masuk hotel nyimpen barang-barang lalu umroh. Kemudian hari kedua itu ke Madinah. Hari kedua ke Madinah, di Madinah selama 4 hari. Setelah itu hari ke-7 ke Mekah lagi, nginep lagi 2 malam di Mekah dengan hotel yang berbeda, bukan yang kemarin. Maka itu umroh lagi dan ngambil mikot dari Zulhulaifah, dan itu boleh karena perjalanannya beda. Tapi kalau kitanya datang ke Mekah atau kita ke Madinah dulu baru ke Mekah, di Mekah kemudian hari ini umroh, besok balik lagi, ini yang sebagian ulama menyebutkan kalau bisa dihindar, walaupun ada yang membolehkan. Nah, sering ya saya kalau ngantar jamaah, saya tidak ikut umroh lagi, tapi kita ngantar jamaah biar mereka nggak tersesat atau gimana, ke Tan'im, kadang ke Qarnul Manazil, kadang juga ke Ji'ronah. Kemudian mereka mengerjakan, kita enggak. Nah itu termasuk kalau ada yang bolak-balik membadalkan, harusnya dia perjalanannya berbeda. Atau ngambil mikotnya tuh bukan sudah kita di Makkah, di dalam tanah haram, menyengaja keluar dari tanah haram untuk ngambil mikot, ya kan? Ini yang disayangkan oleh para ulama. Nah, adapun yang kedua, kasus orang yang haid ketika tawaf, sebagian ulama memberikan rukhsah. Pertama karena haid tidak direncanakan, itu ketetapan Allah Ta'ala. Jadi ketika dia tidak memungkinkan untuk tinggal di Mekah setelah musim haidnya selesai, maka dia lanjutkan saja walaupun dia dalam keadaan haid ketika tawaf, asalkan tidak ada yang jatuh di lantai. Itu sebagian pendapat begitu. Bahkan orang yang batal wudunya ketika tawaf, kalau tidak memungkinkan keluar untuk wudu dan membahayakan dirinya, apalagi dia orang tua dan yang lain, walaupun dia batal, lanjut. Cuman yang asal tawaf itu harus suci. Jadi jamaah umrah kalau ingin tawaf, berwudu dulu, kemudian dia tawaf. Setelah tawaf selesai dan sholat selesai, silahkan sa'i, nggak usah pakai wudu, nggak apa-apa.
Jadi kalau kita batal saat tawaf, keluar aja. Bahkan sekarang ada di areal tawaf. Ini mumpung ada gambarnya. Di areal tawaf situ ya. Oh, sebentar. Ini. Nah, ini kan kelihatan. Nah, di sini ini walaupun bukan ininya. Oh, malah. Jadi ada buat wudu di belakang sana, walaupun bisa pakai zam-zam, bisa juga pakai air yang biasa kita gunakan untuk berwudu. Tapi intinya, kalau bisa tidak batal, alangkah baiknya. Tapi kalau terlanjur batal, kalau dia memungkinkan masih bisa sendiri, maka dia keluar ngambil wudu dan lanjut. Tapi kalau kayak model orang tua yang sangat sulit, apalagi dia dengan rombongan, dah lanjut aja sampai selesai. Kata Syekh bin Bas, kalau misalnya seseorang berwudu dengan air yang disemprot, usahakan airnya agak banyak sehingga nyemprotnya itu nanti ada tetesannya. Jadi bukan hanya sebatas anyep-anyep dikit, ya kan? Nah, coba kita sekarang lihat Makkah live. Makkah Mubashir. Loh. Ini kalau biar hilang ininya nggak ada, gimana caranya? Yang berbayar Ya? Oh, kitanya bayar. Oh. Iya, kadang kalau kita lagi serius, ini keluar ininya. Nah, ini Mekah sekarang ya. Coba kita perhatikan, yang ini pintu Ka'bah. Ya, ini pintu Ka'bah terbuat dari emas. 92 kilo kalau nggak salah beratnya. Emas semua. Yang ini corogan emas, terbuat dari emas juga, corogan air karena di atas ini kan kotak bentuknya. Airnya dari sini keluarnya. Makanya pas hujan 4 hari yang lalu ya, itu banyak orang yang di bawahnya ini nampung air hujan dari sini, dianggap itu air yang mukjizat lah atau gimana lah. Ini nggak betul juga. Nah, Hajar Aswad ini di sini Hajar Aswad. Nah, yang ini makam Ibrahim. Nah, orang-orang yang sholat di sini ini di belakang makom. Maksud di belakang makom bukan persis di belakang sini, enggak. Di sini juga boleh sholat, di sebelah sini juga boleh. Yang penting di belakang lingkaran arah makom Ibrahim. Nah, ini ada lampu hijau, udah kelihatan ya. Lampu hijaunya ada. Jadi ini dari sini ke sini, ini lurus. Ini Hajar Aswad ke sini ya. Ada lampu hijau, dari sinilah kita mulai Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar kalau kita mau tawaf. Jadi ngitungnya dari sini kan muter. Ini kan gini, 1 gini ya. Beri sampai sini 1 kali. Kemudian 2, muter lagi sampai sini 2 sampai ke 7. Kalau bingung bawa karet, setiap putaran pindah ke sini. Tapi nggak usah begitu lah, nggak usah karet-karetan juga nggak apa-apa. Nanti jadi bidah ya kan. Ya dikiranya ada syariat baru ditambah bawa karet. Nah, di Mekah ini dibolehkan kita sholat walaupun di belakang wanita bagi yang laki-laki. Jadi ini dimaklumi karena Ka'bahnya di sini, akhirnya hadap-hadapan. Beda kayak di Madinah. Makanya saya pernah sholat sujud, tiba-tiba gelap, ya kan? Ternyata ada di bawah roknya ibu-ibu orang Afrika. Itu di area tawaf biasanya. Mereka besar-besar dan kayaknya dianya duduk di kursi, kita ada di bawahnya, dan dia sebenarnya agak jauh juga tapi itu ketutup sama kainnya dia. Nah,
Di sana baru jam 7 lebih 4 menit. Ya, makanya agak ramai karena masih adem ya ini enggak. Nah, ini area di area sa'i. Nah, yang ini kalau ini kan keluarnya angin sama air ya. Yang ini tempat sampah. Di sini ada Zam-Zam. Kalau kita lihat arah sini, berarti ini bisa arah ke Sofa, bisa arah ke Marwa. Dohirnya kalau begini, tapi ini insya Allah arah ke Marwa. Tapi Allah Ta'ala saya lupa ingat juga ini. Tapi yang jelas itu mirip-mirip ya. Jadi ini keadaan di area sa'i. Nah, ini kalau ini di dalam masjidnya. Sekarang ya, ini sekarang. Nah, secara umum bahwa Makkah dan Madinah itu kan punya banyak sekali keutamaan ya. Jadi kalau kita pas ke sana, usahakan perbanyak sholat di masjid, beribadah. Jadi jangan di hotel. Nah, yang ini di lantai 2, ini kita lihat, ini ada yang tawaf juga. Waktunya biasanya kalau yang di sini habisnya 1,5 jam. Kalau yang di area bawah itu sekitar 35 menit. Cuma di bawah ini kalau nggak pakai ihram nggak bisa sekarang, karena nanti pintu masuk depan ada pak polisinya. Kecuali ibu-ibu kan dia tuh nggak jelas dia. Itu untungnya jadi ibu-ibu. Wah, ini ada ini lagi. Oh, ini. Mana sumur Zam-Zam? Di mana coba? Anda tahu nggak? Kelihatan nggak dari sini? Ini nggak kelihatan. Tapi nanti di lantainya, nanti kita di dekat makam Ibrahim agak ke kanan sedikit, ada lantai marmer yang ada baut-bautnya. Itulah di situ sumur Zam-Zam. Ya pakai kayak aluminium ketutup gitu ya. Cuma ya kita nggak usah ini. Dan ini lantainya dingin ya. Walaupun siang hari nggak panas. Kenapa nggak panas? Ya itu Allahu a'lam, marmernya khusus untuk menyerap panas. Tapi bisa juga karena ini mungkin di dekat Ka'bah, ya Allahu a'lam. Tapi yang jelas kita nggak pernah kepanasan walaupun siang hari ketika tawaf. Coba kalau keramik kita kalau panas, pas siang panas ikut panas. Ya, ini kita keluar dari live. Sekarang kita lihat yang Madinah. Di Madinah sholatnya rapih karena apa? Arahnya sama. Siapa yang tahu? Masjid Nabawi itu arahnya kemana? Ke barat, ke selatan, ke utara, atau ke timur? Siapa yang tahu arahnya? Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi kalau misalnya kita buat gambar ya, pakai ini aja. Udah nggak usah ini. Ini aja. Nggak usah gini aja. Kan sedikit aja kan?
Itu ke situ. Boleh. Ya. Baik. Ini anak punya. Nah, ini pakai ini. Sedikit ngejelasin supaya ada gambaran. Tes sautu tajribah wahidah. Satu. Baik. Sekarang kita lihat itu bunyi apa? Antum matiin aja. Kita ada di mana sekarang? Ini Pulau Jawa. Ini Sumatera. Kita ada di Semarang sini. Oke? Kemudian kita naik pesawat. Pesawatnya ke sini. Ini Jeddah. Kemudian di sini Makkah. Madinah sini. Ini Riyadh di sini. Kemudian Dubai daerah sinilah. Baik. Jadi kalau kita naik pesawat, kita dari sini dari Jakarta biasanya, ini arahnya ke sini. Ini kalau ke Jeddah. Ini laut semua, kecuali di sini ada daerah India. Jadi kita melewati laut dari awal sampai akhir, kebanyakan laut. Ini paling lewat Sumatera di atasnya. Kalau kita transit di Singapura atau transitnya di Malaysia, kira-kira tadi. Kalau dia misalnya ngambil yang Turki, ya bablas dulu ke Turki 12 jam. Baru balik ke Madinah dikurangi 3 jam kira-kira. Kalau dia lewat Doha di Dubai, di sini dulu. Dari sini ke sini sekitar 1,5 jam atau 2 jam kurang dikit. Jadi kita bisa bayangkan orang-orang dulu waktu haji di zaman dahulu, mereka naik kapal laut berapa hari? Sekitar 2 bulan, 2 bulan setengah. Makanya mereka sebelum berangkat langsung didoakan seperti orang meninggal, karena kalau haji nggak pernah ada harapan balik lagi. Sekarang ya 9 jam. Jadi dari sini ke sini sekitar 9 jam. Kalau kita berangkatnya bulan Ramadan dari Jakarta jam 16, misalnya kita naik pesawat, ya kan? Nah, ini pesawatnya. Katakanlah jam berapa? Misalnya jam 16 kita berangkat. Kapan kita buka puasa? Buka puasa kita ada di atas ini kira-kira sekitar jam 10 malam, jam 22. Itu baru buka puasa. Karena mataharinya baru tenggelam sekitar jam 10. Karena kita arahnya ke barat. Jadi kalau baratnya sana ya ini ya. Kalau kita lurus aja sampai di sini. Nah, kalau kitanya dari Jeddah balik ke Semarang, di sini berangkat pesawatnya, sekarang kebanyakan subuh berangkatnya. Itu enak. Ya kan? Misalnya subuh dari sana jam 5 ditambah 9 jam berapa? Ya? Jam 14 ditambah 4. Jam 6. Langsung landing Jakarta, langsung buka puasa. Karena berkurang 4 jam. Jadi lebih ngirit. Nah, yang ini hari ini kita berangkat pas puasa, ketemunya jam 10. Jadi sahurnya harus banyak. Ada bapak-bapak, dia mungkin, Fed, ini Ustaz puasa enggak? Ya, masih puasa. Saya sayang mau buka. Ya, aku juga puasa, Ustaz. Temennya kan buka. Bulan Ramadan itu. Biarin yang buka enggak apa-apa. Karena Nabi mengatakan tidak boleh saling mencela. Yang puasa jangan nganggap lebih baik dari yang buka. Karena kan safar, boleh. Yang buka
jangan menganggap so alim dia puasa. Cuma beliau ini waktu jam 6, lihat jam, sudah jam 6 gitu. Ini jam Jakarta jam 6. Iya Pak, nggak apa-apa. Kan 2 jam take off dari Jakarta udah jam 6. Iya Pak, nggak apa-apa, biarin aja. Oh, dia megang roti. Oh, jangan dimakan Pak, belum waktunya. Udah jam 6 Ustaz. Di Jakarta jam 17:48 kalau nggak salah. Maghribnya. Coba Bapak buka itu jendela pesawat. Maksudnya dari dalam bukan dari luar. Masih terang. Terang. Iya, nanti Pak tunggu. Saya lupa nggak bilang jam 10. Dia itu nanya lagi. Udah jam 7 ini kita. Rotinya udah dibuka dari bungkusnya. Pak jangan dibuka nanti batal puasanya. Ini belum maghrib. Masa belum maghrib? Kita kan orang Jakarta kan. Iya, tapi kita ini sekarang di pesawat bukan lagi di Jakarta. Sampai akhirnya dia udah Bapak tidur aja Pak. Nggak bisa tidur aku lapar. Jam 10 konsekuen dia baru buka. Karena kira-kira ya kurang lebih ya nanti maghrib. Kita akan semakin bingung kadang-kadang nanti kalau kita pesawatnya apalagi transit, apalagi negara orang. Kayak di beberapa negara ini tuh jam duhurnya jam berapa, ini jam berapa. Makanya kalau pas puasa, kalau boleh saya sarankan, selama ini pesawat yang enak dinaiki itu dalam tanda petik ya, Saudi ada tempat sholat, kemudian ada doa safarnya, kemudian selalu diberitahu kalau kita mau lewat mikot misalnya, kalau pas kita ke sana, kalau pulang pas jam-jam sholat dikasih tahu ini udah masuk isya, ini masuk. Jadi itu enak. Walaupun semua pesawat sekarang jarang yang pramugarinya itu, saya belum dapat yang pramugarinya baik-baik pakaiannya, ya kan? Atau sekut itu ya cuman laki-laki kebanyakan pramugaranya. Adapun yang lain-lainnya ya ada yang pakai kerudung dikit-dikit, ada yang nggak pakai kerudung, ada yang belah-belah, ya kan? Ada yang macam-macam. Jadi bagaimana orang mau umroh sementara dia ngelihat yang nggak beres, ya kan? Jadi yang terbaik gimana? Punya pesawat sendiri. Jadi dari sini diumumin siapa yang mau umroh, ayo daftar. Ketika sudah penuh 300 orang, ayo. Kan sekarang banyak bandara yang belum banyak dimanfaatkan, dari situ aja Bang. Ada Haji 2019 itu orang-orang Yaman pakai bus ke Mekah. Yaman lagi ribut perang. Saya cuma ngobrol dengan sopirnya, kam yauman min huna. Mereka hanya bisa ngantar ke perbatasan sopirnya. Jadi Saudi menyediakan bis jamaah haji dari Yaman sampai perbatasan Saudi Yaman. Selebihnya mereka nggak tahu kesananya. Karena lagi perang. Makanya kita nih alhamdulillah kita ini aman-aman saja. Walaupun jadi kita kan banyak yang fenomenal kan. Ada orang haji pakai motor, ya kan? Pernah dengar nggak? Iya, makanya kemarin diajak sama beliau di Gunung Pati. Ayo kita beli NMAX, nanti kita naik motor hajinya. Habis itu nanti dijual NMAX-nya di Mekah. Saya bilang enggak, saya lebih baik cari tiket pesawat. Walaupun harus transit 10 kali nggak ada masalah. Cuman nggak ada. Paling transit itu paling 2 kali, paling 3 kali paling banyak. Jadi hadirin sekalian, perjalanan yang paling indah adalah perjalanan ini. Karena kita menjadi tamu Allah Ta'ala, mungkin buat haji, buat umrah, buat belajar, semuanya indah. Apalagi kalau penumpangnya seluruhnya orang-orang yang sama niatnya. Makanya haji itu Masya Allah, walaupun banyak jamaah kita yang kadang-kadang Masya Allah ya, saya pernah ada seorang ibu-ibu udah take off belum lama, mungkin sekitar 4 jam dia jerit-jerit pengen pulang.
Karena apa? Telinganya sakit. Ayo kalau yang mudun, ayo. Nggak usah lanjut. Ada satu lagi udah di bandara, sudah tinggal naik pesawat. Begitu mau, itu kan apa yang lorongnya itu kan, dia nggak mau naik. Akhirnya pulang, nggak jadi. Waduh. Belum lagi pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang gimana ya? Maksudnya jangan keterlaluan lah jadi orang Indonesia itu. Kadang-kadang agak malu juga. Ada seorang jamaah di pesawat, dia buang hajatnya tidak dibuka tutupnya, jadi di atasnya. Ada lagi yang kemarin mau umrah, dia seorang ibu-ibu orang Indonesia, tidak jauh dari sini rumahnya, tidak mau naik lift. Jadi hotel di Madinah kalau nggak salah beliau dapat lantai 14. Saya nggak mau naik lift. Aduh, lantai 14. Kalau nggak naik lift, dia naik tangga 28 anak gini-gini 28 kali. Ditambah yang ke bawahnya ada 6. Jadi sekitar 34 turunan sama tanjakan lah. Ini caranya gimana? Udah ibu, ayo naik lift. Nggak mau. Akhirnya merem. Hari pertama begituin, hari kedua, ketiga, alhamdulillah. Tadinya hampir kita mau kasih obat tidur Ya sekarang cari hotel di resepsi lantai 1 hampir tidak ada. Antum di Madinah, di Mekah. Kalau lantai 2, lantai 3, ini baru. Akhirnya sampai kita nyari. Buat ibu ini dan keluarganya, carikan yang lantai 3 atau lantai 2. Jadi biar naik tangganya itu kan enggak terlalu. Qadarullah penuh semua adanya lantai 13, 14, 17. Ada lagi kasus bapak-bapak di Mekah, di Madinah nggak bisa buang air. Ya mungkin nggak tahu lah, akhirnya bisa juga mungkin. Dia nyari begitu sampai Madinah, Ustaz, tolonglah carikan sungai di sini, di mana sungai? Apa? Di sini nggak ada sungai. Atau selokan saat atau apalah kayaknya ada airnya, nggak ada di sini. Jadi dia tuh masalahnya sederhana, dia di daerahnya nggak punya WC, jadi dia biasanya di sungai buang airnya. Jadi saya nggak bisa buang air di WC. Hanya udah Pak, nanti saya ajari gini, jauh lebih nyaman gini, nggak usah sini nggak ada sungai. Setelah diajar-ajari mungkin dah berani. Katanya, Ustaz, airnya panas semua di sini. Bapak magicnya salah. Yang ngejerit ya kan? Aduh ya Allah ya Rahman. Jadi kita harus sabar, jamaah orang Indonesia itu kadang-kadang itu ya. Jadi seperti orang yang tinggal di dalam hutan gitu. Ada lagi yang kasus yang mirip-mirip yang kadang tadi memalukannya. Tapi secara umum kita harus sabar menghadapi yang begini karena mereka niatannya mulia. Mereka mau haji, mereka mau umroh, itu menunjukkan niatan yang luar biasa. Nah, sekarang fasilitas yang ada, ikhwas sekalian, kita umumnya langsung ke Madinah dulu. Dari sini ke sini itu jaraknya kalau naik bis itu sekitar 6 jam. Karena bisnya dibatasi 120 km per jam sekarang. Kalau dia lebih dari ini nanti kena 500 real satu kali melanggar. Nanti dikumpulkan waktu bayar STNK tiap tahun pak sopirnya ini. Mahal Pak, dendanya itu hampir 4 juta sekali ngelanggar. Nah, kereta itu ada dari Madinah, Mekah, Jeddah, kecepatannya maksimalnya 306. Kemarin saya pernah naik, tak lihat paling tingginya 306 km per jam. 306 kilo. Ya 300 lah gitu lah. Seringnya adalah 299. Jadi dari Madinah ke Mekah, itu jalurnya bukan Madinah Mekah, tapi begini. Karena yang asal ini Mekahnya terlalu ke sini. Inilah. Jadi Madinah Jeddah, Jeddah Mekah.
cuman bayarnya 250 real dari Mekah dari Madinah ke Mekah, bolak-balik juga sama. Ya keretanya biasa, nggak terlalu mewah tapi ya cukup nyaman. Kalau naik bis 6 jam, kalau naik kereta 2 jam kurang dikit. Cuma masalahnya stasiun yang di Madinah, yang kita gambarkan. Ini misalnya, ini kita dari hotel dekat Masjid Nabawi. Dzul Hulaifah ada di sini. Mikot. Stasiun itu adanya di sini. Jadi kalau kita ngambil mikot dulu, lalu bisnya balik ke arah stasiun, kemudian bis ini setelah nganterin jamaah, dia langsung ke Mekah naik jalur biasa. Beliau yang di kereta ini kemudian naik kereta kayak tadi ke arah ke sini sekitar 2 jam. Sampai di Mekahnya, stasiunnya ada di Rosefa namanya. Rosefa itu juga agak jauh dari Masjidil Haram. Jadi pada akhirnya sampainya mirip-mirip. Ada sebagian jamaah naik kereta, kita bilang, Pak, sudah tahu kan nanti kalau di kereta jalur-jalurnya ya? Tahu. Nanti kalau nggak tahu pakai bahasa Inggris aja. Iya, siap. Ternyata di stasiunnya itu kan tidak sederhana kan. Dari atas harus turun ke bawah, harus menunjukkan ini. Waduh, katanya pusing. Sampai sana ada yang jemput nggak? Ada nanti, tapi jemputnya di luar, bukan di dalam stasiun. Nah, kemudian dia mungkin salah juga di keretanya karena ada beberapa aturannya. Tapi intinya nggak ada masalah buat pengalaman. Dan kalau keluarga yang sepuh-sepuh mungkin sambil nyoba naik kereta aja. Nah kalau naik bis, maka dia ikut bareng rombongan dengan tas. Nanti salat maghrib dan isya'nya dikerjakan di Mekah. Karena apa? Pahalanya 100.000 kali lipat. Sementara kalau dikerjakan di jalan antara Makkah Madinah cuma 1 kali lipat. Jadi di antara keutamaan Makkah ini, jangan salah ya, pertama dikali lipatkan 100.000 pahala. Jadi kalau kita berbuat baik, misalnya sekali sholat di Masjidil Haram, pahalanya itu sama dengan 100.000 kali lipat. Kata Syekh Jabir Jazairi, sama dengan umur kita 53 tahun. Kalau kita terus-terusan ibadah. Sekali sholat ya. Kalau sehari semalam 5 kali, kalikan 5. Jadi kalau sehari semalam kita sholat di situ, sama dengan umur kita 53 kali 5. Berapa? 265 tahun sama umur kita. Jadi kalau Bapak Ibu umrah di Mekahnya 4 hari, kalikan 4. Makanya nggak ada yang mahal, walaupun bayarnya umrohnya 78 juta kemarin ada jamaah. Ternyata yang mahalnya apa? Dia naik Emirates Airlines, ikut yang bisnis, pesawatnya aja bayar 75. Oh enggak, 75 udah sama yang lain-lainnya. Nah, ada seorang dari Gunung Pati yang sekarang lagi umroh, bayarnya 65 ya katanya. Bayarnya 65, itu kelas bisnis. Naik pesawatnya, hotelnya sama, semuanya sama, cuma di pesawatnya aja dia duduknya di mana kalau bisnis? Di sini biasanya. Antum kalau mau pesawat milih duduk di mana? Semua ada untungnya, semua ada ruginya. Kalau duduk di depan, belakangnya pilot kelas bisnis, itu kalau pesawatnya kecelakaan nabrak gunung, dia mungkin duluan meninggalnya kan. Iya. Cuman dulu waktu Garuda di mana, di Solo ya, itu yang duduk di belakang 1 orang meninggal kayaknya. Dia duduk paling akhir atau sama pramugarinya, lalu ini saya yang bagian ini putus waktu mendarat di sungai. Yang lainnya selamat semua kecuali beliau. Berarti jangan di depan sama jangan di belakang. Yang di tengah kemungkinan lebih aman. Cuman ya tadi tengah ada dulu kasus tabrakan, nabraknya tengah Pak. Atau kayak di pesawat Malaysia yang hilang kan, itu kena bomnya dari sini, tengah-tengah. Ala kulihal, pesawat itu mirip dengan ini.
Apa ini? Ya, ini keranda mayat. Pesawat itu mirip keranda mayat yang terbang, tulisannya Garuda Indonesia Airlines. Keranda mayat terbang. Kenapa begitu? Karena kalau kita di pesawat, kanan kirinya cuma awan. Kalau Pak pilotnya bilang, saya ada kenalan pilot orang Saudi, namanya Abu Fulan lah. Dia sering kadang nitip uang buat masjid. Abu Royan namanya. Kalau kita di pesawat, kanan kirinya awan. Kalau Pak pilotnya bilang bahan bakar kita habis ternyata, lalu jamaah disuruh rapat, mau dijatuhkan di lautan atau di daratan, atau sekarang mumpung ini loncat satu-satu, maka nggak ada pilihan yang enak. Jangankan itu, turbulensi. Saya pernah turbulensi di sini nih. Iya, di sini. Karena kebetulan pesawatnya ada layarnya kan. Dahsyat turbulensinya, Masya Allah. Dari awal, kadang-kadang kita perlu ralatnya, pramugarinya atau yang mengumumkannya. Insya Allah, nggak pakai insya Allah begitu. Kita akan landing jam sekian. Wah, ini nggak ada insya Allahnya ini. Kemudian bagi-bagi minuman kan, sama makanan. Disuruh milih beef atau katanya dajjaj atau chicken. Nah, terus tiba-tiba waktu turbulensi dahsyat, semua orang ngejerit. Jadi pesawat ini turbulensi itu kayak gini, lagi jalan tiba-tiba begini ya, anjlok. Itu kecepatannya kan kalau pesawat kan sekitar 1000 km per jam. Dan udara yang di luar biasanya min 30, min 40 derajat. Dingin. Makanya ada lagi-lagi bapak-bapak tadi, Ustaz, dibuka kacanya bisa nggak, Ustaz? Aku mau. Mungkin pengen ngeluarin tangannya, mau dadah sama, itu baru take off. Kaca pesawat ini kan double. Kalau yang dalam begini, ya ada dua itu. Intinya, pokoknya kita kalau di pesawat harusnya semua yang naik pesawat tuh jadi mukmin semua. Kenapa? Dia akan bertawakal kepada Allah saja. Gak ada yang bisa menolak kalau pesawat ini harus jatuh. Dan semua, cuman gini ya, perjalanan yang suci ke Mekah atau ke Madinah, saya belum pernah dapat kabar ada kecelakaan jamaah haji Indonesia satu pesawat. Dari mulai tahun 70 loh, mulai ada pesawat sampai sekarang. Udah pernah dengar nggak? Belum ada. Padahal setahun kalau musim haji itu ada pernah penerbangannya berapa ratus kali gitu. Ya sekarang dibagi aja. Kalau jamaah haji Indonesia 130.000 orang, satu pesawat rata-rata 300 atau 400 yang paling besar. Dibagi saja 130.000 dibagi 400, jadi berapa kali tuh penerbangannya. Dan mereka bolak-balik kan. Bolak-balik itu ke sana terus nanti pulang lagi. Dalam sejarah belum pernah ada kecelakaan kecuali sekali dulu. Ada jamaah pesawat Garuda atau apa ya, jamaah Indonesia yang jelas harus mendarat di India karena alarmnya bunyi semua. Ternyata apa? Ada seorang ibu-ibu masukkan softtek ke WC pesawat. Ini pesawatnya bunyi semua. Begitu landing, dipaksa landing, kemudian diambil itunya, udah nyala lagi, ayo, lagi, lanjut. Ya, jadi kadang-kadang karena ketidaktahuan, ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang travel yang paling murah, bayarnya berapa? 29 ada ya? 29 juta. Ini Masya Allah ya. Dulu itu 29 bisa untuk berdua. Saya masih ingat umrah pertama dulu ini bisa untuk bertiga bahkan. Nah, jamaah haji dulu pernah 3,5 juta. Tahun berapa itu?
Kita udah lahir belum? 3,5 juta betul, sahih. Tahun 88 kalau nggak salah masih 3,5 juta. Pokoknya kerupuk kalau beli 1.000 itu masih dapat 30 atau 40 biji. Murah. Kalau nggak salah emas waktu itu masih berapa, nggak ada banyak lah. Saya sempat beli kambing itu udah tahun 90 ke atas ya. 1 ekor kambing 600.000. Tahun berapa itu? Dapat ini. Kita beli 1.000 ekor waktu itu. Jadi ada orang Saudi yang belikan ikhwan di Jawa Timur, 1 ekornya 600.000. Masih murah. Tapi jangan pernah ngitung angka ini. Pokoknya ini di oke saja, nggak ada masalah. Yang penting bisa berangkat. Karena berapapun harganya, dengan nilai yang tadi kalikan ini kan, tetap ini jauh lebih murah. Nah, ketika seseorang sudah pernah umrah sekali atau haji sekali, maka di sana kan dia berdoa, maka doanya insya Allah dikabulkan. Makanya kalau kita sekarang belum sempat umrah, kalau ada yang umrah bisa dia minta didoakan supaya dimudahkan. Ya, dan kalau boleh saya mengajak jangan sendirian ya. Kalau umrah atau haji itu jangan sendirian. Bawa istrinya, bawa anaknya, bawa mertua, bawa semua dibawa. Ya. Supaya apa? Supaya ya sekalian kan. Karena saya pernah berhaji sama seorang dari Pekanbaru, dia cuma sendirian tok. Sangat sedih dia karena masalah di kita muskilah ya. Waktu daftar haji dia belum nikah. Ya kan? Setelah datang waktunya dia haji, kan dia udah punya istri. Istrinya belum daftar. Ada lagi kasus kayak di Grobogan. Waktu dia daftar haji, si A sama B ini suami istri. Hajinya kemudian 13 tahun kemudian, ini udah cerai, Pak. Jadi waktunya musim haji 2000 berapa, 16 2000 berapa ya? Oh, bukan 13, 9 tahun dia antri. Waktu bareng saya, Ustadz, ini kan saya tanya, itu kan istri Bapak kan? Iya, dulu. Kata istrinya, iya itu suami saya dulu. Oh, dulu. Jadi ini susah jadinya. Padahal di depan catatannya masih suami istri. Makanya kalau sudah daftar haji suami istri tidak boleh cerai kecuali pulang haji. Kalau mau cerai silakan setelah pulang haji. Ya tapi ngapain pulang haji terus kemudian cerai kan? Jadi itu kasusnya di negeri kita banyak. Kasus seperti ini juga ada. Yang lebih parah, ini laki dan perempuan bukan mahram. Kemudian karena musim haji itu lama, akhirnya apa? Seperti suami istri. Apalagi zaman haji dulu. Dulu satu kamar tuh bisa 3 pasang. Suami istri, akhirnya sering terjadi zina. Bukan seringnya, mungkin ada lah. Tapi sejak tahun 2000 berapa ya? 13, laki dan perempuan dikhususkan, bawa bapak dengan bawa bapak, ibu dengan ibu-ibu. Itu lebih aman. Cuman yang sering ribut biasanya pasangan suami istri. Kayak umroh juga sama. Ustadz, suami saya ditaruh di lantai 17, sayanya di lantai 10. Ya susah yang cari satu lantai ketika tidak dapat kamarnya, ya nggak ada masalah. Karena kita kesini bukan untuk nginep di hotel, kita mau ibadah. Ya, jadi ini sekilas untuk hari ini ya, sekilas tentang pelajaran umrah, dan kita belum detail ya. Nanti mungkin kedepannya ada paduannya. Mungkin yang masih bahasa Arab bisa nggak masih bahasa Arab nanti dibagikan, dikopiin, atau yang sudah terjemah juga nggak apa-apa. Nanti satu-satu kita mengenal lebih detail sehingga kita jadi tahu dan kita akan semakin paham. Kemudian kita seperti sudah melihat padahal belum melihatnya. Ya, saya Hajar Aswad itu bagaimana kalau yang, tapi yang jelas kalau saya
menyarankan tadi ya, pelajaran ini semua walaupun kayak apa, kalau kita belum berangkat belum mantap ya. Karena beda antara yang lihat dan yang melakukan. Sekarang lebih enak mana? Kita makan sate dalam mimpi atau makan tempe beneran kan? Makanya ada seorang ikhwan, begitu dia umrah, dia naik pesawat, alhamdulillah, alhamdulillah. Berulang kali dia bertahmid. Kata dia, seumur hidup saya belum pernah naik pesawat. Dan kebetulan tujuannya mau ke Mekah ya. Walaupun di Mekah dan Madinah cuacanya sekarang ya, ini dingin. Nanti biasanya merah-merah karena dingin. Kulit kita nggak cocok. Merah-merahnya bintik-bintik dari bawah kulit dan itu sakit. Solusinya ya dibelikan hand body jenis apa saja, di situ banyak, di Bindau juga ada, di mana-mana ada. Tapi kalaupun tidak, ya sabar aja. Karena Nabi mengatakan siapa yang bersabar dengan ujian karena cuaca di Makkah atau di Madinah, maka itu pahala bagi kita. Ketika musim panas, panasnya nemen. Saya sempat tahun berapa ya, itu panasnya 55 derajat. Udah gitu kita gundul kepalanya kan, udah gitu qadarullah, kan Jumatan di Mekah. Oh di Mekah nggak sampai 55 ya, itu pas 55 di Arafah musim haji. Di Mekah itu mungkin sekitar 50-an. Jumatan kita terlambat, gara-gara daihon yang ini terlambat. Akhirnya diarahkan ke lantai 3 di roof itu, sekitar nyampainya jam setengah 11. Ya sudah, setengah 11, setengah 12, setengah 1 sampai jam 1-an, 3 jam setengah di atas langsung matahari dan 50 derajatan, kepalanya gundul ya kan. Tapi udah bismillah, kalau kita mati di situ ya enggak apa-apa. Ternyata enggak mati ya. Ambil zam-zam, ditaruh di topi, basahi, kemudian kering lagi 10 menit, ambil lagi sampai dikucur. Ya, itu liku-likunya. Dan sebagai penutup, saya pernah ngelihat seseorang, dikira saya dia jin. Ya karena orang haji sama umroh itu bukan hanya orang, jin juga haji umrohnya ke sini. Ya, makanya kalau ada yang aneh-aneh kita lihat, nggak usah dipikirkan. Dia mungkin bukan orang, dia jin. Makanya saya pernah lihat satu orang yang ketika tawaf agak aneh orangnya. Jadi ini Ka'bah ya. Jadi dia tuh masya Allah, ini cepet, jalannya cepet, terus nggak kelihatan. Padahal dia tinggi besar badannya, rambutnya keriting, kulitnya hitam, di pundaknya ada anak kecil, mungkin anaknya ya. Kemudian di belakangnya ada satu lagi, di belakang satu ada 2 lagi anaknya. Harusnya saya di belakangnya tuh bisa ngikutin dia karena dia dengan anak-anaknya. Tapi mungkin karena saya juga nggak keperhatian, kita juga berdoa sibuk. Kenapa ini kelihatan, kadang enggak. Terus akhirnya sampai saya ikut berdoa, ya Allah tunjukkan kepada saya barangkali orang ini jin atau orang, ya kan? Karena sebelumnya ada kucing di eskalator itu, dia mau naik, kita turun, dia mau turun juga, tapi dia ngambilnya eskalator yang naik. Hanya saya bilang, akhtati, kamu salah, keceplosan gitu. Si kucingnya itu nengok, kemudian dia balik arah ke yang satunya. Oh, ini kucingnya apa ngerti ya? Oh, jangan-jangan bukan kucing ini. Terus yang kedua, kita lagi minum zam-zam, saya lagi duduk di depan Malik Fahad sambil bawa roti 7 Days sama ada zam-zam yang di gelas. Tiba-tiba itu air zam-zam diminum sama kucing. Kucingnya santai aja, jadi kepalanya hampir masuk, kan gelasnya kecil itu. Oh, hanya dibiarkan, dia santai aja kayak nggak punya, itu punya siapa gitu kan. Ini mungkin bukan kucing ini, karena kalau kucing biasanya dia takut-takut lah. Kemudian saya bilang, Kak Atos nih, kamu haus ya? Katanya. Jangan-jangan itu bukan orang ya. Makanya ketemu orang yang hitam tadi, hanya saya berdoa,
kebetulan Ramadan. Akhirnya saya ke basement sebelum maghrib, ke basement. Yang tadi tawafnya kita asar, ini tawaf sunnah. Waktu masih boleh tawaf sunnah di bawah. Saya ke basement. Di basement itu rupanya doa saya tadi dikabulkan. Orang ini juga ada di basement yang tadi itu. Saya tambah yakin dia nggak bawa apa-apa. Orang kalau orang begitu maghrib dia sudah bawa, mungkin di tasnya ada makanan, minum. Kok di dekat tiang bersandar ada yang kecil-kecil, anak-anaknya ada. Kok nggak ada makanannya, nggak ada apa. Wah. Akhirnya saya agak mendekat. Demi Allah saya pengen lihat waktu azan maghrib dia makan atau enggak. Kalau dia nggak makan itu bener jin, ya. Akhirnya tinggal 2 menit mau azan, nggak ada tanda-tanda dia mengeluarkan, nggak juga ngambil zam-zam. Pas begitu azan, rupanya tadi ada tas yang nggak saya lihat di balik tiang. Dia ngeluarin tasnya, ngeluarin ini. Oh ternyata zam-zam sudah ada, korma ada. Iya, udah kita temuin aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, katanya. Min aina ana dari Mali kalau nggak salah, Afrika. Wah ada ibni rakam wahid, ini anak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Wah berarti bukan jin. Ya, jadi intinya untuk membedakan antara jin dengan orang, kalau kita ada minum atau apa, sebaiknya diminum, kan gitu ya. Jadi intinya banyak hal. Dan sebagai penutup sekali, ada kisah yang mungkin ini betulan juga. Kalau mau sedekah di sini ya, di Mekah terutama. Kalau mau wakaf di sini juga bagus, di Madinah, karena dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Makanya ada seorang bapak-bapak di Banyumanik, beliau dikasih uang di basement oleh orang yang bagi-bagi 1 lembar uang, 1 lembarnya 500 real, banyak itu. Jadi orang bagi-bagi setumpuk, katanya hadiah lakum, sedekah, kasih. Orang Banyumanik dikasih karena dia udah sepuh juga. Kita nggak dikasih, ya kan? Jadi yang ngasih ini milih, mungkin mana yang bukan kelihatan miskin, dia sudah sepuh banget gitu kan. Oh ini ya, saya waktu itu janggutnya masih hitam. Terus beliau ini nanya, ini uang berapa ini? Itu 500 real Pak. Berapa itu? Ya sekitar 1 juta, waktu itu sudah 700-an lah. Kata beliau, buat apa ya? Kalau ingin mau dilipat gandakan pahalanya, mendingan Bapak sedekahkan aja di sini. Terus dia bilang, gimana caranya? Belikan aja roti 7 day itu waktu itu 1 real, sekarang 1,3. Udah naik. Dulu 1 real. Jadi kalau kita beli 5, hadiah 1. Jadi kalau 500 real dapat berapa itu? Dapat 500 roti ditambah setiap kelipatan 5 dapat 1. Berapa itu jadinya? Jadi beli roti saya tumpuk 600 ya, dapat 600. Terus gimana caranya? Kebetulan waktu itu hotelnya di Misfalah, jadi depannya Bakola. Jadi kita cuman keluar dari tokonya pinggir jalan. Akhirnya saya sama dia, halal, itu kan teriak. Teriaknya baru 1 kali udah datang orang. Ya, kebanyakan orang Indonesia itu yang ngambil. Ibu-ibu bawa plastik, begitu di sana ada orang bawa plastik. Pak, aku 10 ya. Aku 10, yang ini minta 7, yang ini. Ya, dalam waktu nggak ada 24 jam habis. Dan itu bulan puasa, jadi si bapak yang tadi ini dia sekaligus bersedekah sejumlah pahala puasa orang yang tadi makan. Akhirnya sejak saat itu saya sering kalau setiap umroh, biasanya kadang beli korma, kadang ajwa, kadang sukari, kadang korma yang lain ya. Nanti di depan Masjid Nabawi atau di depan Masjid Haram lah,
Kalau mau sholat aja, mau duhur, mau asar, kita tinggal bawa kardusnya, nggak usah ngomong, begini aja. Atau kalau ngomong halal langsung. Kadang-kadang kalau sama uang, dan itu cepet, dan itu sedekah. Ya, ala kulli hal, mumpung kita masih bisa, maka lakukannya. Dan saya bisa buktikan, sekarang sebagai penutup sekali, saya selama ini belum pernah bayar, kecuali umroh pertama dulu, pertama kali. Itu bayarnya 7 juta umroh. Selebihnya nggak pernah bayar lagi sampai sekarang. Kebanyakan diajak, ya kan. Sampai pernah saya bawa uang hanya 275.000. Teman-teman pada nanya, itu yang nanya itu mungkin penasaran, karena ke stasiunnya naik sepeda motor, tasnya ditaruh di belakang. Orang-orang bingung mau kemana, ya mau ke situ aja. Sepeda motor ini disimpan di Tawang, karena kereta ke Jakarta. Bawa uangnya cuma 275.000 saja, dan ternyata sampai pulang pun uangnya utuh, di sana juga nggak dipakai. Karena kebetulan tiketnya udah dibelikan semua, tiket pesawat. Jadi ternyata bisa, walaupun kita punya uang 300.000, sampai di Mekah dan sampai di Madinah lalu pulang lagi. Sampai ada kejadian, ada semut yang terbawa ikut di tas saya. Itu kayaknya semut, nggak tahu dari Tembalang apa dari mana, saya nggak tahu, kebawa di tas. Saya baru sadar sampai Madinah, loh kok ada semutnya, padahal di Madinah saya belum pernah lihat semut. Berarti ini semut orang Indonesia, semut Indonesia. Akhirnya resletingnya ditutup lagi biar nggak keluar kan. Kebetulan ada permen Kopiko, dan ini udah saya pesan sama semut ini, kamu jangan pergi ya. Iya, hanya sampai ke Mekah semuanya masih ada. Kemudian ikut di pesawat, di kabin kebetulan, di tasnya. Kemudian sampai di Tembalang saya lepaskan. Mungkin dia cerita sama istrinya, iya, aku kemarin ke Mekah. Saya yakin istrinya nggak percaya, tapi begitulah yang terjadi. Dan itu contoh sederhana bahwa ternyata bisa, gitu kan, walaupun dia nggak pakai paspor dan yang lain. Baik, itu saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini untuk pelajaran kita pertama. Nasallahu ta'ala taufiq wasadad. Naktafi bihada. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.